sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, setelah membantu Mogi dari pengejaran Yang Hongsuan, Xiaoyan mendapatkan informasi penting dari mulut Mogi mengenai semua istana bumi. Mogi menjelaskan secara terperinci tentang kekuatan-kekuatan dari penguasa istana bumi. Dan tidak jauh dari lokasi mereka adalah penguasa istana Zi. Dikatakan bahwa penguasa istana tersebut pernah menjadi tiruan dari Shizun. Hal inilah yang langsung menarik minat Xiaoyan. Mogi tiba-tiba menatap Xiaoyan. Meskipun dia masih dalam waktu pemulihan, tapi dia tampak gelisah oleh rencana Xiaoyan menuju istana Zi. Saudara laki-laki, kloning Raja Jahat Shizun tidaklah mudah dihadapi. Pergi ke istana Zi sangat beresiko. Mengapa kita tidak memilih yang mudah terlebih dulu? Ucap Mogi dengan senyum pahit. Apakah kamu sudah pulih? Kalau begitu, ayo pergi. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Tepat ketika Mogi hendak mengatakan sesuatu lagi, sosok Xiaoyan sudah bergerak ke depan tanpa menunggunya berbicara. Waktu pemulihanku bahkan belum mencapai setengah batang dupa. Ucap Mogi berkata dengan getir. Dia tidak berdaya ketika buru-buru berdiri dengan paksa. Kemudian sosoknya mengikuti Xiaoyan dengan luka yang tersisa. Jika dia tidak segera mengikuti mereka, nasibnya pasti akan sangat buruk begitu dia bertemu kelompok Yang Hongsuan lagi. Oleh karena itu daripada mati konyol di tangan orang lain, lebih baik menjadi pemandu jalan untuk Xiaoyan dan terus berada di sisinya. Hanya dengan cara ini, Mogi masih memiliki secercah harapan untuk hidup. Pada saat ini mereka terus terbang di langit dunia besar. Sejauh mata memandang, hanya pemandangan yang hening dan mematikan. Bahkan di dunia besar ini hanya sedikit pohon dan bunga yang tersisa. Seolah-olah dunia ini sudah diambang kehancuran, yang bisa sewaktu-waktu musnah. Xiaoyan teringat kembali ketika dia masih berada di gerbang kuno sebelumnya. Selain panggilan dari roh dunia iblis kuno, dia juga samar-samar bisa merasakan nafas Cimi di dalamnya. Tapi setelah masuk ke sini, Xiaoyan sebenarnya tidak menyadari nafas apapun. Aura Cimi langsung menghilang begitu saja. Harus dikatakan bahwa sebagian besar jiwa Xiaoyan sudah menempati tubuh klon Cimi yang bernama Yusuan. Jika benar memang dia berada di dunia besar ini, tidak peduli dimanapun ia berada, Xiaoyan pasti dapat merasakan keberadaannya. Aku sudah menyadari sisa aura Cimi sebelum memasuki tempat ini. Itu adalah jiwaku yang tertanam di tubuhnya. Jadi tentu saja sudah jelas bahwa dia juga ada di sini. Namun sekarang auranya hilang begitu saja. Mungkinkah dia telah memeras jiwaku? Tidak. Jika jiwaku dihancurkan, aku pasti akan menyadarinya. Hanya ada satu kemungkinan untuk dapat menyembunyikan auranya begitu sempurna, yaitu menggunakan pembatasan untuk memblokir jiwaku di dalam tubuhnya. Dengan kemampuan Cimi, seharusnya tidak sulit untuk melakukannya. Aura terakhir muncul di gerbang kuno. Meski aku tidak bisa merasakannya di dunia besar ini, orang itu pasti berada di suatu tempat. Kumam Xiaoyan. Sambil terbang ke depan, dia memikirkan banyak rencana di hatinya. Meskipun Xiaoyan tidak melihat ada yang aneh setelah memasuki dunia ini, dia tetap harus mewaspadai. Tidak masalah jika tubuh Yusuan diambil kembali olehnya. Tapi masalahnya adalah Cimi ini memiliki dendam tak terlukiskan padaku. Dia pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. Jika dia punya rencana bersama dunia besar ini, aku sama sekali bukan tandingannya. Ucap Xiaoyan merasakan firasat buruk di hatinya. Segala sesuatu di sini tidak normal. Tidak terlihat seperti dunia nyata. Ini seperti ilusi yang dia masuki di gerbang penciptaan. Aku khawatir segala sesuatu di dunia ini bukan sekedar ilusi atau misi, tetapi lebih seperti ujian untuk memilih yang kuat. Kumam Xiaoyan sambil mengingat kembali kesepakatan yang dibuat oleh roh dunia iblis kuno untuknya. Memang sedikit masuk akal jika roh dunia ingin menggunakan dunia ini untuk menarik orang kuat. Tempat ini bukanlah dunia besar yang sesungguhnya. Ini hanya dunia yang bertahan dalam waktu tertentu yang mencapai tingkat benar dan salah. Jika itu masalahnya, aku khawatir ada lebih dari satu sisa jiwa Ye Chuan di pedang patah. Jadi tidak mungkin sisa jiwa ini bisa dibawa keluar dari sini. Ucap Xiaoyan. Tentu saja ini hanya dugaannya. Apakah ini masalahnya masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut? Hal baiknya adalah jika tempat ini tidak nyata. Meskipun ras Cimi ingin berkelompok melawannya, mereka juga tidak memiliki kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Semua ini hanyalah pertahanan yang dibangun di hati Xiaoyan. Mengenai apakah ini masalahnya, belum terlambat untuk membicarakannya lain waktu. Satu-satunya orang di sini yang perlu diwaspadai Xiaoyan adalah Cimi. Adapun penguasa istana Zi yang akan mereka tuju sekarang, Xiaoyan hanya penasaran setelah mendengar semua yang dikatakan Mogi.
Penguasa Istana Zi pernah menjadi turunan dari Zizun. Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan berkah yang tak terbayangkan dari klon tersebut. Dalam perjalanan, Xiaoyan memperhatikan banyak aura manusia. Namun kebanyakan dari mereka tidak aktif saat ini. Xiaoyan juga mengerti kenapa saat dia dalam pengasingan sebelumnya, ada banyak penyusup yang datang menyerangnya. Hanya saja semuanya berhasil dilenyapkan oleh Jin Dongmin dan Ling Bao. Adapun tujuan dari penyusup itu, mungkin seperti yang dikatakan Mogi. Di tempat ini seseorang bisa datang dengan mudah, tetapi tidak mudah untuk keluar. Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan token kuno pihak lain. Bagi mereka yang memiliki kekuatan, mereka akan mencoba yang terbaik bertarung melawan penguasa istana sampai mendapatkan 3 segel emas. Namun bagi mereka yang tidak memiliki harapan menang melawan penguasa istana, mereka hanya bisa melakukan cara cerdik dengan menyusup dan mencuri pemilik token kuno. Ini adalah langkah yang putus asa. Aturan di dunia besar secara tidak langsung memaksa orang-orang ini melakukan perjuangan terus-menerus. Jika mereka ingin meninggalkan dunia besar ini, mereka harus memiliki 3 segel emas di tangannya. Kalau tidak, mereka hanya bisa terjebak di sini selamanya. Selain itu, energi yang terkandung di dunia ini sangat tipis, dan orang-orang tidak aktif ini mungkin sudah berada di sini selama waktu yang tidak diketahui. Roh dari dunia iblis kuno ini juga pintar. Dengan sedikit usaha, banyak orang kuat dari dunia luar dapat terjebak di dalamnya. Dengan demikian, ia dapat meminimalkan kerusakan yang terjadi pada dunia iblis kuno. Gumam Xiaoyan. Di sepanjang jalan, Xiaoyan menyelesaikan semua keraguan di hatinya. Singkatnya, setelah terbang selama beberapa jam, kelompok Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Itu karena apa yang muncul di depan kelompoknya saat ini adalah pegunungan labirin. Selain itu, pegunungan ini tidak hanya menjulang tinggi, tetapi juga dipenuhi dengan kabut hitam misterius di setiap lorongnya. Meski terbang tidak dilarang di dunia besar ini, tetapi jaraknya sangat terbatas, sehingga mereka tidak punya pilihan selain harus memasuki lorong tersebut. Namun medan ini sangat misterius dan mencekam. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa ngeri dan menakutkan. Tuan, aula kelima istana bumi ini satu-satunya istana yang belum pernah aku masuki. Tidak banyak orang yang mau pergi ke sini. Hanya sedikit dari mereka yang terpaksa karena tidak punya pilihan selain melakukannya. Itu pun pada akhirnya mereka terbunuh dan tidak lagi keluar. Alasan mengapa orang-orang ini melakukan cara putus asa adalah mereka sudah tidak punya pilihan lain. Ini karena 3 istana bumi yang lebih lemah sudah didominasi oleh kelompok orang yang berkuasa. Persaingan di sana sangat-sangat ketat. Setiap kelompok kuat akan berebut untuk membunuh penguasa istana yang akan segera dibangkitkan. Adapun 2 istana bumi lainnya, yaitu Istana Wu dan Istana Zi, hampir tidak ada kelompok orang yang berani memasukinya kecuali sudah menjadi langkah putus asa tadi. Dibandingkan dengan penguasa Istana Wu yang merupakan eksistensi keabadian fisik, penguasa Istana Zi ini juga tidak kalah menakutkannya. Ucap Mogi menjelaskan kepada Xiaoyan dari samping. Luka di tubuhnya saat ini sudah pulih sepenuhnya. Lubang berdarah di perutnya juga sembuh total. Itu hanya menyisakan bekas darah saja. Saat Xiaoyan mendengar ini, matanya bersinar lagi. Namun itu hanya sesaat sebelum kembali tenang. Dia melihat ke arah pegunungan labirin di depannya sebelum berkata, "Katakan padaku, bahaya apa saja yang kamu ketahui di wilayah Istana Zi ini?" Tanya Xiaoyan. "Aku hanya tahu bahwa kabut di setiap lorong mengandung racun naga merah. Kabut beracun ini memiliki efek mengganggu kekuatan jiwa seseorang. Penguasa Istana Zi yang tersembunyi di dalamnya sangat sulit ditemukan. Jika seseorang menghirup kabut beracun dalam waktu lama dan tidak juga menemukan keberadaan Istana Zi, maka kabut beracun ini secara bertahap akan mengendalikan pikiran seseorang tersebut untuk menjadi bonekanya." Ucap Mogi berkata dengan serius. Ada rasa takut yang luar biasa di matanya. "Kalau begitu, kalian istirahat dulu. Sekarang aku masih perlu retreat untuk beberapa waktu," ucap Xiaoyan. Jelas sebelum Xiaoyan memasukinya, dia berencana untuk menyempurnakan beberapa pil detoksifikasi terlebih dulu. Namun jika dia ingin menyempurnakan pil pemecah racun Tianling, Xiaoyan tidak memiliki cukup bahan obat di tangannya. Bagaimanapun pil Tianling adalah ramuan di tingkat dewa. Secara alami membutuhkan banyak bahan obat langka di dalamnya. Namun dengan pasokan bahan obat yang tersedia di cincin penyimpanan Xiaoyan saat ini, paling tidak dia bisa menyempurnakan beberapa pil detoksifikasi serupa. Meski obatnya kurang efektif, tetapi hal itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kabut beracun ini harus dilewati. Jika aku bahkan tidak bisa melewatinya, lalu bagaimana aku menghadapi Ning Yao di masa depan? Gumam Xiaoyan yang sedang duduk bersila di dalam gua. Segera dia mulai memusatkan perhatiannya pada penyempurnaan pil obat.
Singkatnya, setelah malam berlalu, Xiaoyan berhasil memurnikan selusin pil obat di pagi harinya. Pil obat yang memancarkan aroma ramuan terpancar dari dalam gua tempat Xiaoyan berada. Meski ramuan tersebut tidak sebagus pil Tianling pemecah racun yang asli, namun pil detoksifikasi ini hampir berada pada tingkat setengah dewa. Adapun seberapa besar tingkat efektifnya, hal ini tetap dapat memberikan bantuan. Pada saat ini, tepat ketika Xiaoyan hendak meninggalkan gua dan melanjutkan perjalanan ke pegunungan labirin, sebuah suara Zanlao yang lama tidak didengar tiba-tiba saja muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan, pergilah ke lantai 14. Apa yang hilang ada di sana, ucap Zanlao. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Selamat tahun baru 2024. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.